one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Saya Wadelena Putri dengan NIM 25720043. Saya Belinda Mardan dengan NIM 25720039. saya Wabi Israel Syarif dengan NIM 25720045. Saya Frianti S dengan NIM 25720056. Saya Nur Wakila dengan NIM 25720031. Materi yang akan saya bawakan yaitu homeostatis. Materi pertama yaitu pengertian homeostasis. Pengertian homeostatis adalah proses yang dilakukan organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil meskipun terjadi perubahan kondisi yang ekstrim. Kata homeo yaitu sama dan stasis yaitu stabil. Salah satu contoh homeostasis, misalnya jika kita minum banyak, maka produksi urin juga semakin banyak, dan sebaliknya. Jika kita minum air sedikit, maka produksi urin juga sedikit. Mekanisme ini terjadi agar tubuh kita dalam keadaan konstan dan fungsi tubuh berjalan optimal. Salah satu contoh homeostasis yang kedua adalah pada kondisi panas terik, tubuh cenderung mengeluarkan keringat. Hal ini sebagai usaha tubuh menurunkan panas tubuh. Sebaliknya, pada kondisi dingin, tubuh kita tidak akan mengeluarkan keringat dan biasanya dikeluarkan melalui air kencing. Materi ketiga yaitu pentingnya homeostatis. Pentingnya homeostatis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu efisiensi. Dan yang terakhir yaitu adaptasi. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup. Homeostatis sangat penting dalam kelangsungan hidup organisme. Jika homeostatis terganggu, maka berbagai tubuh dapat terganggu dan menyebabkan penyakit. Yang kedua, efisiensi. Dengan menjaga kondisi internal yang stabil, maka tubuh akan bekerja secara efisien. Yang ketiga adalah adaptasi. Homeostatis memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Ada 3 mekanisme homeostatis yang kita pelajari. Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Suhu tubuh normal manusia adalah 30 derajat Celcius. Hal ini dijaga oleh hipotalamus. Tetapi pada saat suhu tinggi, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Bersamaan dengan keluarnya keringat ini, terjadi pelepasan panas sehingga suhu tubuh menurun. Sebaliknya, jika saat suhu tubuh rendah, hipotalamus ini mengirimkan sinyal ke otot yang menyebabkan menggigil sehingga menciptakan kehangatan. Mekanisme homeostatis yang kedua yaitu pengaturan kadar cairan tubuh atau osmoregulasi. Jika manusia banyak minum, maka jumlah air di dalam darah akan tinggi. Keadaan ini akan merangsang pituitari untuk mengurangi produksi hormon ADH, sehingga reabsorpsi air di ginjal akan menurun, mengakibatkan jumlah air yang masuk ke kantong kemih akan meningkat dan air yang diserap ke pembuluh darah akan sedikit. Mekanisme homeostatis yang ketiga yaitu pengaturan kadar gula tubuh. Ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar glukosa di dalam tubuh meningkat. Kadar gula tinggi ini akan merangsang pelepasan hormon insulin dari pankreas.
insulin akan meningkatkan permeabilitas membran sel di dalam sel, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel-sel menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan khusus sel otot, glukosa diubah menjadi glikogen. Selain itu, sel hati akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar gula menurun dalam darah, maka akan merangsang pengeluaran hormon glukagon yang akan mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Dengan perubahan ini akan meningkatkan konsentrasi kadar gula dalam darah. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan keseimbangan darah akan terjaga. Faktor yang mempengaruhi homeostatis. Yang pertama, lingkungan, suhu, kelembapan, cahaya, dan zat kimia di lingkungan dapat mempengaruhi homeostatis. Yang kedua, makanan dan minuman. Asupan makanan dan minuman dapat mempengaruhi kadar gula darah, pH darah, dan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, aktivitas fisik dapat meningkatkan suhu tubuh dan metabolisme. Yang keempat, stres dapat mengganggu keseimbangan hormon dan sistem saraf. Jika mekanisme homeostatis terganggu, dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti 1. Diabetes mellitus, yaitu gangguan pada pengaturan kadar gula darah. Yang kedua, asidosis, yaitu ketika kondisi pH darah terlalu asam. Yang ketiga, hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang keempat, alkalosis, yaitu kondisi ketika pH darah terlalu basah. Cara menjaga homeostasis. Yang pertama, makan makanan bergizi. Asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga homeostasis. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Air sangat penting untuk mengatur suhu tubuh dan berbagai proses metabolisme. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga membantu menjaga keseimbangan jantung dan paru-paru serta meningkatkan metabolisme. Yang keempat, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan tubuh dan menjaga keseimbangan hormon. Dan yang terakhir, kelola stres. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu homeostasis. Demikian pembelajaran tentang homeostatis. Selamat belajar. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.